Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, Selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana hari ini adalah HUT KPR GKI Emmaus yang ke-54 tahun. Tak disangka, waktu terus berjalan. Dan sebentar lagi kita akan datang ke tahun yang 2021. Teman-teman, kira-kira apa saja sih
yang kita lakukan di tahun 2020 ini? Apakah kita sudah memberikan hidup kita dan datang pada Tuhan? Mari kita refleksikan dan nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari teman-teman, kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, berkuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari saya ajak teman-teman sekalian untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami datang ke hadirat kudus hari ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami masih sering menunda untuk melayani Engkau. Ampuni kami jika kami masih sering menunda mencari Engkau. Ubah kami ya Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan. Amin. Kita akan masuk untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Untuk setiap kita yang telah berbahagia menerima berita anugerah, salam damai bagi kita semua. Kita akan bersama-sama memujikan bejana-Mu. Kita mau sama-sama menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, ubah kami. Aku
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kaki kami di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama, mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita mau sekali lagi menyatakan kita akan mengiring Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang mau menyerahkan diri kami, dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang terus disempurnakan. Sebagai respon kami atas anugerah keselamatan, anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan sampai akhirnya nanti. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you buat teman-teman band musik. Ya, pagi saya menyapa teman-teman. Senang ya, akhirnya KPR live streaming ya, bukan cuma streaming tetapi live streaming. Nah, aku mau ngajak kita semua baca satu bagian firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Oke, aku akan bacakan untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan
meresapi, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, belakangan ada meme yang tersebar ya. Nah, meme-nya itu kira-kira ini agak kepotong. Jadi ada sok-sok gitu kan, 2020, rencana 2020 apa, tapi ternyata kenyataannya 2020 nggak seideal yang dipikirkan gitu. Ada lagi meme yang kayak gini gambarnya. Jadi seakan-akan udah mau menyambut nih, udah akhir 2020, mau menyambut 2021, ternyata pas jamnya mundur lagi, ya elah, masa mundur lagi ke 2020 gitu. Ada meme lagi, kira-kira gini, everyone in December, I'm so glad 2020 is almost over. Terus ada yang nyadar, you know all the problems from 2020 will still be problems in 2021. Jadi masalahnya belum tentu selesai ketika kita melewati 2020. Dan ada beberapa meme lagi yang aku nggak sempat dapatin gambarnya. Jadi ceritanya Januari udah mimpi abis tahun baru gitu ya, Januari 2020 tidur di kasur, terus mimpi pingin mewujudkan semua resolusi dan target-target. Terus gambar kedua terbangun tiba-tiba bulan Oktober. Udah mau 2021 aja. Waktu cepat berlalu. Nah teman-teman, ada nggak yang sempat berpikir seperti itu? Udah mau 2021 aja nih. Udah tiba-tiba Oktober, seakan-akan waktu lewat demikian dan kita kayak nggak ngelewati apa-apa. Banyak momen-momen yang mungkin kita nantikan tapi ternyata malah nggak dapet gitu. Karena PSBB, karena banyak hal lah. Tiba-tiba udah Oktober gitu. Nah pada hari ini, dengan tema udah mau 2021, kita mau menggumulkan sebenarnya bagaimana sih kita menyikapi ketika dunia kita atau situasi kita itu tidak kunjung berubah ketika kita sudah menunggu sangat lama. Aku mau tunjukin satu gambar dulu ke teman-teman. Ada yang tahu ini gambar apa? Silakan pikir sendiri dulu, lihat-lihat. Yang ada di gedung gereja, apakah tahu ini gambar apa? Yang lihat PPT tidak boleh menjawab. Beberapa orang pada waktu aku menunjukkan gambar ini bilang itu gambar rusa. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya ada motif rusa. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah denah. Denah dari labirin terbesar di dunia. Namanya Yancheng Dafeng Dream Maze. Itu gede banget, gerbangnya aja segede gitu. Teman-teman bisa lihat di slide. Gede banget gerbangnya. Kalau misalnya teman-teman masuk, ya paling cuman lihatnya begini ya. Lorong, tanaman, kanan kiri, kita belok kemana, gak tahu, bingung, kesasar, telepon orang gitu kan. Pada waktu aku baca ini butuh 3-4 jam menyelesaikan labirin ini. Dan aslinya petanya sesuai dengan yang gambar kecil tadi adalah segini. Nah, gede banget ini. Ini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ada, seru tuh. Di situ kalau teman-teman lihat itu ada merah-merah, bunga yang merah-merah itu motif rusanya. Labirin paling gede. Kalau misalnya teman-teman ada di dalam menjadi salah satu peserta, pasti bisa jadi kebingungan dan berjam-jam gak keluar-keluar. Tapi kalau teman-teman jadi petugasnya yang mungkin berdiri di tempat yang lebih tinggi, tahu harusnya jalan kemana, harusnya belok ke sini, harusnya ke kanan, harus ke kiri, tempat keluarnya ke sana, gampang. Nah dari ini aku mau menyampaikan sesuatu sebenarnya, yaitu ini. Semakin pendek sudut pandang yang kamu miliki, semakin sulit kamu menemukan arah kemana kamu harus berjalan. Sekali lagi ya. Semakin pendek sudut pandang yang kamu miliki, semakin sulit menemukan kemana arah berjalan. Kalau kita sudut pandangnya tinggi atau horizonnya tinggi, kita lebih gampang melihat kemana kita harus berjalan. Teman-teman, di dalam kehidupan juga kayak gitu. Kalau kita hanya fokus kepada hal-hal kecil, kita nggak akan tahu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dunia ini. Kemana saya harus berjalan, kemana orang Kristen harus menunjukkan tajinya, kira-kira gitu. Langkah apa yang saya harus ambil ke depan? Itu kita bingung kalau kita terlalu fokus pada hal-hal kecil, hal-hal yang remeh gitu. Kesenangan-kesenangan sementara.
Tapi kalau kita fokus pada hal-hal besar, berusaha melihat dari ketinggian, apa sih sebenarnya yang terjadi, maka kita akan ngerti, oh ini toh yang diperlukan oleh zaman ini. Maka ayat ini tadi, yang kita baca, saya bacakan sih sebenarnya. Ayat ini tadi, itu ngomong satu main idea yang paling penting, yaitu begini. Pakai kapasitasmu untuk menilai zaman, dan untuk mengerjakan apa yang Allah juga kehendaki bagi zaman ini. Teman-teman, aku mau masuk detail, membagi ayat ini menjadi beberapa detail kecil, aku akan terangkan secara singkat. Detail 1, 2, dan 3 itu ngomongin begini. Kalau misalnya teman-teman baca ayat ini, selalu ayat 84 dimulai dengan Yesus berkata pula kepada orang banyak. Penulis Injil seringkali kalau menulis kata orang banyak itu selalu ada konotasi negatif. Konotasi negatifnya adalah orang mengikut Yesus, terus Yesus nuturi ngomong apa, dia nggak ngerti-ngerti. Jadi walaupun dia ngikutin, mendengar setiap hari, dia nggak ngerti-ngerti. Nah itu karakter orang banyak di dalam Injil. Maka ketika muncul orang banyak di sini, itu kesan negatif itu dimunculin sama penulis Injil. Ini adalah orang yang nggak paham-paham apa yang maksudnya Yesus. Tapi menariknya ketika mereka seakan-akan bodoh, nggak paham apa maksudnya Yesus, Yesus justru bilang begini, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Jadi Yesus seakan-akan muji kemampuan mereka. Mereka kan hidup di daerah air di Galilea, jadi mereka ngerti angin yang keluar dari gunung itu mereka tahu. Sehingga mereka tahu, oh ini habis ini hujan, oh habis ini ikannya banyak, oh ini saatnya berlayar, ini saatnya kita balik. Mereka ahli di dalam itu. Tapi menarik ya, Yesus puji mereka ahli di satu sisi, tapi di sisi lain mereka adalah orang yang gak paham apa yang Yesus ngomong. Mereka memprediksi sesuatu dan hal itu memang terjadi, tapi mereka gak paham apa yang Yesus ngomong. Punya kapasitas, punya kemampuan, punya kebisaan, bakat, talenta, tapi gak paham apa sih maksudnya Yesus, apa sih maunya Yesus untuk mereka kerjakan di dalam hidup mereka. Teman-teman dari poin 1 sampai 3 ini, kadang-kadang orang punya kapasitas, pinter, pengalaman, ahli dalam bidang tertentu, itu belum tentu tahu apa yang Allah inginkan di dalam hidupnya. Teman-teman boleh bilang, aku berbakat, aku nilainya bagus, aku disukai oleh teman-teman, aku punya prestasi, aku sudah melewati hal 1, hal 2, hal 3, pencapaian-pencapaian. Tapi belum tentu teman-teman tahu apa yang Allah ingin untuk teman-teman kerjakan di dunia ini. Nah penting untuk kita terus menggumuli apa sih maksud Tuhan. Apa sih mau Tuhan untuk aku kerjakan di dalam dunia ini. Nah aku balik ke 6 detail tadi ya. Ayat ini ngomong gini, kamu bumi, langit tahu menilainya. Menilai itu mempertimbangkan, menangkap, mengerti, memberi judgment, dan mengambil keputusan. Itu menilai. Yesus bilang, kamu tahu menilai dengan kapasitasmu. Tapi kamu tidak pakai kapasitasmu itu untuk menilai zaman. Kamu tahu untuk cari ikan, pakai kapasitasmu itu menilai langit, pakai untuk cari ikan, tapi kamu tidak pakai untuk melihat zaman ini. Kata zaman di situ adalah kairos. Masa yang sedang kita alami sekarang, itu kairos. Nah, tapi sayangnya, mungkin teman-teman udah pernah dengar kata kairos dan kronos. Kairos sama kronos seakan-akan dipisahkan jadi dua hal yang berbeda. Kairos, jadi gini, kronos itu kayak alur waktu, misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Sedangkan kairos itu adalah momen-momennya. Misalnya ulang tahun, jadian, putus, ya kan? Maaf ya saya harus putus ya. Jadian, putus, ulang tahun, tahun baru, HUT, KPR, nah itu momen. Tapi kronos itu alur waktu. Nah, aku mau berpendapat bahwa pemisahan ini tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena pertama, orang-orang di zaman dulu tidak benar-benar memisahkan kronos dengan kairos. Kadang-kadang pakai kata kronos untuk kejadian-kejadian yang biasa terjadi dan juga momen alur-alur waktu biasa. Dan yang kedua, harus kita ingat bahwa segala sesuatu tidak lepas dari Allah dan Allah itu Immanuel, dan segala sesuatu segala waktu yang kita lewati itu momen juga sama Tuhan. Jadi poinnya bukannya kita mencari kairos dalam kronos. Jadi cari-cari momen di dalam waktu yang kita jalani, bukan.
Tetapi aku mau usul adalah gini, dengan menjalani kronos, kita menjalani waktu, kita mengalami kairos, kita dapat momennya. Pernah dengar ini enggak, hashtag jalani aja dulu? Nah, jalani aja dulu itu adalah gini, jalani aja dulu waktunya, kronosnya, nanti kamu akan terus mengalami momennya. Seringkali kita itu menganggap momen adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang wow, sesuatu yang momentum gitu kan, hype gitu. Padahal enggak. Aku kasih contoh ya. Ada yang denger ini? Aku adalah pendengar setia Virginius. Pada waktu keluar dulu, aku tahu lagu ini bagus banget dan unik. Walaupun kok agak aneh gitu ya, cara dia bikin lagu, belum keluar waktu itu video klipnya. Dan aku tahu ini unik, salah satu karya unik dari Virginius. Tapi ketika video klipnya muncul dalam waktu berapa minggu gitu, langsung trending bisa lebih dari 50 juta. Sekarang harusnya udah sampai mungkin 70-an juta viewers gitu. Dan banyak orang yang bilang gini, ya Virginius dulu kan paling bikin lagu paling yang nonton ya paling 200 ribu, 300 ribu. Sekarang momentumnya. Sekarang itu lagi momentumnya aja Virginius. Makanya bisa ngeluarin latih kayak gini. Pertanyaanku adalah begini. Kenapa kita harus menganggap bahwa meledaknya latih ini adalah momentumnya Virginius? Pernah membayangkan nggak ketika dulu mungkin Arab dengan Eka Gustiwana ngobrol, ngopi-ngopi, bro, kita bikin grup IDM yuk, itu juga momentum. Ketika misalnya Eka Gustiwana ngirim WA ke Arab, ada revisi nggak kata-katanya? Kayaknya kalimat terakhir diganti deh. Itu momentum apa cuman waktu yang lewat aja? Itu momentum. Banyak hal di dalam hidup kita tidak menyangka itu sebenarnya adalah momen yang penting juga. Ketika teman-teman menolong orang di pinggir jalan itu momentum. Ketika seorang loper koran, ini cerita keren banget. Ketika ada seorang loper koran yang tiap pagi sebelum dia ngirim koran, dia baca koran itu sampai kapasitasnya bertambah, terus dia ikut Wants to be a Millionaire, dia menang gara-gara pengetahuan dari koran itu. Waktu jam 5 pagi mungkin lampu dia di bawah lampu-lampu pinggir jalan gitu sambil baca koran, itu apakah bukan momentum? Itu momentum. Jangan selalu menganggap momentum adalah hal-hal yang besar. Nunggu nanti nunggu kalau misalnya udah bisa nggak PSBB lagi, kalau dulu kan gitu kan, atau nunggu interaksinya lebih enak, nanti aku akan melakukan ini, nunggu vaksin ada, nanti aku akan melakukan ini, nunggu nanti kegiatan gereja aku akan melakukan ini, nunggu aku punya motor, nunggu aku dibolehin ini, nunggu aku punya handphone, nunggu terus, nggak jadi-jadi, karena kita berharap momentumnya sekarang belum datang dan nanti akan datang, padahal sebenarnya kita yang membuat momentumnya. Ketika teman-teman kirim WA kepada orang lain, ayo ikut yuk persekutuan, itu momentum. Ini pasti ada sebar-sebar link tentang ibadah ini kan. Ketika nyebar link link ibadah ini kepada orang, itu momentum. Dan jangan pernah sia-siakan momentum-momentum yang mungkin kita anggap remeh selama ini. Teman-teman ingat lagi bahwa pakai kapasitasmu untuk menilai zaman ini dan untuk mengerjakan apa yang Allah juga kehendaki buat hidupmu. Pakai kapasitasmu. Aku suka ngutip Bapak Gereja, ada satu Bapak Gereja yang menarik sekali, dia ngomong begini. Ini Cyril dari Alexandria, ini abad kelima ya. Aku terjemahkan dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia. Dia bilang begini, kita tahu sekarang bahwa seperti yang kita lihat hari ini, dunia semakin mendekati kehancuran. Hasrat Allah yang hebat, bernilai dan menyelamatkan itu akan semakin digenapi. Jadi Cyril itu ngomong gini, sekarang ini, kita tahu sekarang dunia sekarang ini, itu mendekati kehancuran. Sekarang ini maksudnya di abad kelima ya, mendekati kehancuran. Tapi tenang, hasrat Allah yang hebat, bernilai dan menyelamatkan itu akan semakin tergenapi. Jadi Cyril itu punya kesadaran bahwa dunia ini lagi urgen-urgennya. Ada banyak masalah di dunia ini, ada banyak hal yang harus digarap di dunia ini. Ada banyak karya layanan yang kita bisa kerjakan untuk orang Kristen berdampak di dunia ini. Dan dunia ini mendekati kehancuran, seperti yang kita lihat hari ini. Sekarang aku mau tanya, Cyril ngomong seperti yang kita lihat hari ini, itu abad kelima. Sekarang abad 21 teman-teman. Adakah teman-teman juga punya urgensi yang sama? Iya ya, seperti yang kita lihat hari ini,
Ada banyak orang yang butuh dibantu, ada banyak orang yang ngelamar kerja nggak keterima-terima, ada banyak teman yang dia harus di depan handphone berjam-jam dan dia pusing, dia nggak ngerti harus ngapain. Ada banyak orang yang pulsaku habis, kuotanya habis. Seperti yang kita lihat hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita membuat momen di mana anak Tuhan bisa melayani. Maka teman-teman, jangan nunggu lagi. Stop nunggu, nanti kalau udah nih. Nanti kayak meme itu. Kayak meme. Januari tidur dulu, nunggu nanti bermimpi mau ngapain, tiba-tiba Oktober dan baru sadar, ngerasa bersalah. Selama ini gak ngerjain apa-apa. Punya gak urgensi itu? Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, jangan pernah kendor. Tetap semangat, tetap cari tahu mana nih kesempatan-kesempatan di mana aku bisa melayani Tuhan, di mana aku bisa membagikan kasihku buat orang lain, di mana aku mungkin tertekan, mungkin susah, tapi aku harus berubah. Ada satu ini satu line yang satu peribahasa mungkin atau apa yang selalu memberikan aku semangat, yaitu ini. Think big, build deep, start small. Think big, build deep, start small. Think big itu maksudnya apa? Kita berpikir besar, apa sih masalah yang ada ini? Apa sih kebutuhannya sekarang? Apa sih problemku sekarang? Apa sih kesulitanku sekarang? Apa sih tanggung jawab terbesarku sekarang yang aku harus prioritaskan? Itu think big. Build deep itu persiapkan baik-baik untuk mengerjakannya. Perencanakan baik-baik. Kalau perlu ada hal yang berubah, ubah. Kalau perlu harus ada kebiasaan yang berubah, ubah kebiasaan itu. Dulu nggak pernah scheduling, sekarang harus scheduling. Dulu nggak nyaman berkomunikasi via WA doang, sekarang harus punya tata krama komunikasi via WA. Ubah kebiasaan itu. Itu adalah cara untuk kita membangun dengan dalam. Baru apa? Mulai langkah kecil. Orang fitness 1 bulan bisa rutin itu karena dia memulai hari yang pertama. Dan aku senang nih ada beberapa teman-teman KPR yang cukup rajin, beberapa kali aku lihat latihan terus. Mantap sekali. Satu kali Melanie Ricardo diwawancarai oleh Panji Pragiwaksono. Ditanya, Mel, lu kenapa sih kok bisa sampai di titik ini sekarang? Kenapa sih lu bisa sampai mengembangkan diri lu, bakat lu sampai sekarang? Apa sih tipsnya? Dan Melanie Ricardo juga dia cerita, gue dapat wejangan dari pastor gue di gereja. Dan Melanie Ricardo bilang ke Panji, start from what is in your hand. Mulai dari apa yang ada di tanganmu. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengeluh dalam banyak hal. Dilarang keluar rumah, mengeluh bisa. Uang saku tidak banyak, berkurang, mengeluh bisa. Teman-teman udah nggak terlalu kenal karena udah lama nggak ngobrol, mengeluh bisa. Orang tua nggak support, mengeluh bisa. Tapi jangan mulai dengan apa yang kalian tidak punya. Jangan mulai dengan apa yang kalian tidak pegang. Apa yang kita sedang pegang, apa yang kita sedang punya, mulai dari itu. Think big, build deep, start small. Semoga Tuhan memberkati perjuangan-perjuangan kita di tahun ini. Dan aku melihat KPR juga terus belajar untuk berpikir besar, membangun dengan dalam, dan memulai langkah yang kecil. Di ulang tahun KPR ini aku sangat senang sekali. KPR terus belajar. Tuhan bentuk komunitas kita untuk beradaptasi, untuk tahan banting dengan semua hal yang terjadi. Tapi biarlah apa yang terjadi sekarang itu meningkatkan kapasitas kita, memberikan semangat baru buat kita, dan kita semakin tahan banting untuk beradaptasi. Dan akhirnya kita menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat dunia di luar gereja, tanpa harus menunggu situasi berubah seperti apa yang kita mau.
Semangat buat teman-teman, jangan berhenti berjuang. Mari kita berdoa. Bapak, kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami selalu ditemani oleh Engkau. Karena itu kami memohon di dalam setiap langkah yang kami ambil, pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami. Dan ajar kami untuk mau berserah terhadap pimpinan-Mu. Karena kami tahu kami hidup di dunia ini bukan untuk kesenangan kami, bukan untuk kenyamanan kami, bukan untuk menghabiskan waktu demi waktu, bukan untuk rebahan, bukan untuk mencari hiburan yang ternyata justru berlebihan, tetapi justru kami sadar bahwa kami hidup di dunia ini untuk jadi berkat buat orang lain. Orang yang ada di sekitar kami, yang terdekat dengan kami, menjadi berkat untuk dunia yang kami lihat saat ini. Tuhan, karena itu kami memohon Engkau menghadirkan kepada kami semua, menampakkan kepada kami semua hal-hal yang mudah kami lihat, sehingga kami tergerak untuk mengerjakan karya pelayanan, memberikan kasih kami kepada orang lain, memberikan waktu, memberikan pikiran dan kehadiran kami untuk orang lain. Temukan kami dengan momen-momen itu, temukan kami dengan orang-orang itu, temukan kami dengan keluhan-keluhan itu, temukan kami dengan kebingungan-kebingungan orang yang mungkin kami bisa mengulurkan tangan untuk menolong. Inilah doa kami Tuhan, demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Tuhan, secara khusus kami datang kepadamu mengucap syukur untuk perjalanan komunitas kami, KPR yang ke-54 tahun ini. Sampai di titik ini Tuhan menolong, sampai di tahun ini Tuhan menolong. Dengan segala dinamikanya, dengan segala perubahannya, Tuhan mendidik kami, Tuhan menolong kami, dan menguduskan kami terus-menerus. Sehingga kami terus berubah, beradaptasi, dan mereformasi diri kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang kami sudah lewati. Susah, senang, canda, tawa, kecewa, gembira, penghiburan, semuanya kami mendapatkan di dalam komunitas ini. Kami bersyukur Tuhan memimpin sampai di titik ini sekarang. Dan kami percaya, kalaupun banyak hal yang kami tidak akan tahu ke depan, banyak hal yang berbeda, tapi kami percaya tangan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berbeda. Dan terus bersama-sama dengan kami. Pimpin kami Tuhan perjalanan komunitas ini sampai ke depannya, menumbuhkan di dalam dan juga menjadi berkat di luar komunitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk beberapa sahabat kami, Eldo Manuhutu yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit khususnya. Tuhan, kami memohon Engkau terus beserta menolong lewat pengobatan, lewat treatment apapun, dan juga lewat tindakan-tindakan dokter. Kami memohon Engkau terus menyertai dia dan pemulihan hadir sedikit demi sedikit. Dan Eldo bisa terus kembali melakukan aktivitasnya lagi. Kami juga berdoa untuk nenek dari sahabat kami Lia dan Samuel yang sedang dirawat dan sekarang dalam penanganan. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang dia derita, Engkau yang paling tahu apa yang dia alami. Karena itu kami memohon kesembuhan dari Tuhan, dan terlebih kami memohon Engkau terus ada menemani dia. Dan dia tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan,
walaupun terus masih di dalam masa perawatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami menaikkan doa kami dan mengalaskannya kepada doa sebagaimana Engkau pernah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita semua pasti ingin punya komunitas. Bagi sebagian orang, komunitas KPR punya makna khusus. Tempat mengenal diri lebih dalam. Tempat membentuk karakter jadi lebih baik. Ini juga tempat untuk belajar mengenal sesama, juga mengenal dan memahami cara kerja alam dan lingkungan, ciptaan Tuhan. Bagi sebagian yang lain, KPR adalah tempat menyadari, merasakan, dan menikmati cinta Tuhan. Ini juga tempat untuk belajar mencintai Tuhan, karena memang tidak ada cinta yang sebesar cintanya pada kita. Bagi beberapa yang lain, KPR adalah tempat untuk berbagi kepada sesama, Memberi dikala masih kekurangan, menolong di saat sudah lelah, menyediakan telinga meskipun masih punya banyak masalah. Ini tempat untuk berlatih, tidak mementingkan diri sendiri. KPR juga merupakan tempat berbagi cerita. Kadang sukacita diceritakan, kadang juga keluhan diungkap. Tak jarang pergumulan didengarkan. Tidak selalu solusi bermunculan. Setidaknya, lewat berbagi cerita, kita berjuang bersama teman. Tersandung, tergopoh-gopoh, tapi tidak sendirian. Sejauh ini, KPR sudah berjalan. Tahun demi tahun, tidak hanya diselesaikan. Tuhan terus memberikan ruang dan kesempatan untuk terus mereformasi diri, kesempatan untuk menyambut tantangan. Bertahan, berubah, berkarya, dan tidak akan pernah berhenti berkarya. Teman-teman, jangan pernah hanya menunggu. Jangan menunggu kesempatan emas datang. Jangan menunggu situasi kembali nyaman.
Sebagaimana KPR terus berubah dan berkarya, kita juga jangan pernah takut memimpikan karya. Kalau perlu, beranilah berubah. Selamat ulang tahun tempat bertumbuhku. Selamat ulang tahun KPR. Ya, selamat ulang tahun KPR GKI Emmaus. Usia yang ke berapa teman-teman? 54. Tentunya belum ada di sini dari kita gitu ya yang udah 54 tahun. Tapi senang banget karena di usia yang 54 ini kita jadi bagian gitu ya. Bahwa 54 tahun Tuhan sudah berkarya bersama dengan anak-anak muda di GKI Emmaus ini. Nah, di ulang tahun ini saya senang juga melihat video yang tadi, gitu ya, video tentang pengalaman-pengalaman indah banyak orang di dalam KPR ini. Pertanyaannya seringkali adalah kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari ini teman-teman tentu kita berhadapan dengan realita hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Berapa bulan sudah enggak ke gereja? 7. Sudah berapa? Itu semua sudah 7 bulan nggak ke gereja. Ada yang sempat ke gereja? Ini sekarang. Sebelumnya, sebelum ini? Ada beberapa mungkin sudah sempat ya terlibat dalam pelayanan. Yang di balik kamera juga mungkin beberapa sudah sering. Tapi semua kita yang pernah ke gereja pun, terlibat dalam pelayanan pun merasakan juga ketidakpastiannya. Sempat model-model beribadah itu berganti dengan tidak pasti. Untuk beribadah online hari ini pun kita juga berhadapan dengan ketidakpastian. Tidak pasti diizinkan dengan jumlah yang ada ini. Tapi coba kita kenali teman-teman juga bahwa di tengah segala ketidakpastian ini, ternyata ada satu yang pasti, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Satu kepastian itu teman-teman, kiranya menjadi semangat buat kita untuk merayakan ulang tahun ke-54 ini. Mengisi ulang tahun yang ke-54 sampai ke-55 nanti, dengan segala ketidakpastian di dalamnya kita mesti berangkat dari sebuah kepastian, yaitu Tuhan terus beserta dengan kita. Tantangannya adalah bagaimana mewujud nyatakan penyertaan Allah Sang Immanuel itu di tengah komunitas kita pemuda remaja ini. Nah teman-teman dan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan melalui YouTube pada saat ini. KPR GKI Emmaus di tahun 2021 mendatang akan banyak memfokuskan karyanya dengan berupaya menghadirkan kasih Allah, cinta Allah dan Allah itu sendiri dalam pengalaman sehari-hari anak-anak KPR. Beberapa hari ini sudah terbentuk kelompok-kelompok kecil, click circle, yang harapannya melalui kelompok-kelompok kecil itu anak-anak ini bisa berbagi satu dengan yang lain, berbagi tentang pengalaman keseharian, pengalaman disertai Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan, dengan segala macam bentuknya. Ada senang, ada susah, ada struggle, ada penuh kemudahan juga. Nah kiranya hal yang akan dikerjakan bersama oleh KPR ini juga bisa akhirnya dirasakan oleh komisi-komisi yang lain, oleh keluarga, orang tua, adik, atau kakak, juga mungkin opa oma. Kiranya pembentukan kelompok-kelompok kecil itu membuat mereka juga semakin bertumbuh dan menghasilkan karya-karya yang indah. Bukan hanya sekedar dipikir, direnung, direncanakan, tapi direalisasikan. Sehingga enggak nunggu terus, nunggu keadaan lebih pasti. Tapi terus berkarya demi memperkenalkan kepastian hidup bahwa Tuhan beserta dengan kita.
Itu yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu Saudara dan juga semua teman-teman. Kiranya semangat kita hari ini boleh kita terus bawa setahun ke depan, bahkan di tahun-tahun mendatang. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menjaga KPR sampai saat ini. Saatnya kita juga menyatakan itu dengan memberikan hidup kita buat Tuhan, dan bawalah persembahanmu dengan sukacita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini dinyalakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code atau nanti pada saat kita bisa beribadah bersama di gereja ini. Teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami memberikan persembahan ini kepadamu Tuhan, yang dari Engkau, yang Engkau berikan pada kami dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat, agar kami bisa memberikannya dengan maksimal Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah tim yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu beserta kita apapun kondisinya. Di tengah ketidakpastian seperti yang Kak Yohanes ucapkan tadi, kita mau meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa mengiringi langkah hidup kita, mengiringi langkah hidup KPR GKI Emmaus bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan denganmu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan
kini siapkanlah dirimu untuk beribadah di tengah kehidupan dunia. Namun tetap arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberanikan kita semua untuk hidup dalam kesatuan hati, melakukan firman Tuhan, membagikan damai sejahtera di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, selamat ulang tahun KPR GKI Emmaus yang ke-54. Mari terus bergerak bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan merokat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan